Action. Assalamualaikum. Salam. Sat, kita mau bahas apaan ini? Ngomong-ngomong sendal terbalik begitu. Hah? Iya iya. Karena ini Pak Ustadz, Ah, dunia ini kan udah kebalik. oh, keren. Filosofinya gitu. Satu merah, satu Hitam. hitam. Itu katanya lagi tren. Lagi tren. Nah, teman-teman, tema kita kali ini dunia kebalik, anak-anak muda. Kita akan bahas di sini. Kayak Oke. gimana? Kayak gini. Keren. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbalik, terbalik. Nggak tahu mau ngomong apa. Jadi tema kita kali ini nih Postat. Karena kita channel baru nih, pertama kali upload nanti. Ini kita sebenarnya sih agak sedikit terinspirasi dari anak-anak tersesat gitu. Oh, itu Pemuda tersesat. para pemuda bukan Oh, ya. anak-anak. Iya, para pemuda tersesat. Nah, juga kita juga kan masih muda Postat ya. Masih 25, 27, 28. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia kebalik, nah sekarang kan nih Postat nih banyak sekali kejadian-kejadian yang kebalik-kebalik. Contohnya kayak tadi tuh ada tren sendal satu merah satu hitam gitu. Itu malah kata dia tren gitu. Mungkin butuh pengakuan agar beda sendiri gitu kan. Ya, ini gimana nih Ustaz? Apakah itu salah? Apa gimana? Ya, selama tidak mengganggu orang lain, selama tidak melanggar ketentuan agama, selama tidak menyusahkan orang lain, ya itu tidak salah. Tapi pandangan orang lain kan beda-beda. Mungkin orang lihatnya kok ini kakinya beda sebelah gitu. Sendalnya Tapi Ustaz, ada sendal. pikiran-pikiran negatif. Sendal yang beda sebelah. Iya, Kalau kaki beda sebelah begini dong. sesama kanan Oh gitu. gitu. Gimana? Gimana? Ya, jadi pikiran orang tuh kadang beda-beda. Kadang orang pakai sendal jelek, tahu-tahu dia ke kelurahan gitu kan. Dia diomelin, atau kita ke wali kota pakai celana pendek diusir ya. Itu kan kadang pandangan peraturan memang beda-beda. Oh, maksudnya jadi setiap orang tuh punya pemikiran beda-beda, tapi kita yang penting boleh berbeda asal nggak ganggu orang lain, ikut etika dan moral gitu. Iya, betul. Nah, udah juga gitu banyak ya Pak Ustadz masalah yang kita bahas inilah negara lah. Bahas negara. Agak-agak serem nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Kan ada koruptor tuh Pak Ustadz. Kenapa tuh koruptor? Nah, ini masalah bahasa ya, ini masalah bahasa. Kenapa kalau maling kecil tuh yang maling ayam dibilang maling? Kayaknya kan itu hina apa gitu. Karena kan kasar lah gitu. Tapi giliran koruptor yang sebenarnya dia maling duit orang banyak, kenapa dinamain koruptor? Kayaknya koruptor itu masih di atas maling loh gitu. Lebih muliakan koruptor itu seolah-olah gitu. Lebih halus gitu ya. Iya, seolah-olah gitu. Itu gimana Bos? Itu perkembangan bahasa apa dibeda-bedain khusus untuk orang yang kaya bahasanya baik, khusus orang yang miskin bahasanya. Ya itu loh. Akhir zaman emang seperti ini. Sebenarnya sih nggak akhir zaman juga, memang dari dulu sih seperti itu. Udah dikatakan menabi juga Bos. Iya. Makanya yang lebih kaya itu lebih istimewa, yang lebih miskin yang rendah gitu. Emang diporsi-porsiin secara pandangan masyarakat. Makanya dulu KPK juga pernah ada wacana orang korupsi yang udah dihukum terus dia bebas
itu jangan lagi dia disebut mantan koruptor, katanya Oh, terlalu nggak kasar. boleh koruptor yang pernah koruptor dan bebas, nggak boleh dibilang mantan mantan koruptor. Iya. Berarti kayak mantan presiden kan nggak boleh tuh. Ini Heeh. mantan koruptor gitu. Iya, katanya terlalu kasar. Oh, Diganti sebutannya jadi penyintas korupsi, penyintas Penyintas. koruptor lah. penyintas. Iya. Berarti kayak orang-orang narkoba dong. Nah itu dia, itu katanya bahasnya agar lebih halus. Padahal kan koruptor itu sesuatu perbuatan yang tercela, bukan perbuatan. Bukan tercela lagi, itu parah Pak Ustadz. Ah, Konyol itu. bukan perbuatan yang kita terjerumus Iya. atau kita kena kebakaran untuk pantas disebut penyintas gitu. Misalnya kita kena longsor, nah itu kita pantas disebut penyintas longsor. Ini ada di perbahasa nih, kalau di bahasa ya, idola saya Kang Maman yang palanya botak tuh yang di LK. Oh iya iya, di LC ya. ILC. Jadi kayak gitu ya. Jadi ya kebalik ya semuanya. Seolah-olah yang hitam dibikin putih, yang putih dibikin hitam gitu. Yang kecil dibikin besar, yang besar dibikin kecil ya. Iya, mungkin secara bahasa kayaknya nggak masuk akal. Cuman secara naluri ya kita lihat dalam masyarakat itu sebenarnya masuk akal. Yang salah kayak benar, yang benar kayak salah. Itu karena kita melihat dari hanya satu sudut sisi pandang aja gitu. Satu sudut pandang. Kita mesti lihat dari sudut pandang yang luas gitu. Biar kita paham yang mana yang benar-benar salah, yang mana yang benar-benar nggak salah. Kita jangan terlalu cepat gitu menarik kesimpulan. Kita mesti tuh maninah dulu, jangan terburu-buru. Santai gitu tuh Manina kalau nggak salah ya. Iya, Tuh Manina. tuh maninah. Kita bayun dulu, kita kalau ada Keren saya itu nama orang Pak Ustadz. siapa? Tuh Manina. Oh, Bukan ya? bukan. Tapi tuh Manina apa? Tuh maninah itu menahan diri agar tidak terburu-buru. Terus tergesa-gesa gitu ya, Ah. buru-buru tergesa-gesa. Jangan seperti burung pelatuk, tuk 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 tuk, moncongnya patah. Nih karena ini konten baru Pak Ustadz. Jadi di sini nggak ada pertanyaan, mau saya bacain. Jadi nanti yang mau nanya apa aja silakan komen, nanti akan kita bahas temanya apa gitu. Yang kecil-kecil kayak gini lah, masalah agama dibangun, dibantu lah gitu. Yang kecil justru yang dibantu, bukan yang udah besar. Kalau besar dibantu kayaknya berat ya, mendingan kecil kan diangkat gitu. Nah, tolong di subscribe, like, share gitu. Karena ini kita pembahasan tentang agama. Kalau masalah agama, Ustadz bilang kan untuk Masalah semua ya. untuk semua, rahmatan lil alamin lah kalau agama itu. Jadi peran sertanya nggak cuma Ustadz doang, kita semua katanya pendakwah ya. Bukan, kita ini semua pemberi nasihat. Kalau pendakwah ya kita semua bisa lah memberitahu hal yang baik dan mencegah hal yang buruk. Ini ya, berhubung kita nggak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Tanyaan dari mana, kita kan baru ya? Oh iya, dari otak saya sendiri berarti ya. Oh iya udah, tanya apa aja. Speak aja, Speak. biar kelihatan kayak udah konten lama. Apakah koruptor tidak bisa dipanggil maling dan maling dipanggil koruptor begitu? Jadi gini nih, harusnya itu koruptor itu lebih bejat, lebih tercela daripada maling. Harusnya. Cuman entah kenapa koruptor itu cuman bisa dilakukan oleh para pejabat, orang-orang yang punya kekuasaan. Oh, doku. Jadi ya sebutnya koruptor. Sebenarnya koruptor itu kalau dalam Inggrisnya tuh ya bahasanya bukannya maling, Apa itu? sesuatu yang rusak, korup. Korup. Kan kalau data korup tuh nggak bisa dibuka tuh. Nah, itu datanya rusak. Jadi kalau maling kan potong sebagian ya, diambil sebagian, itu maling. Nah, kalau koruptor itu udah bahasa rusak. Jadi Parah sebenarnya harusnya parah ya. harusnya parah.
karena di Indonesia bisa dimainin juga ya bahasa ya, karena banyak campuran bahasa ya. Iya, Si agak lemah. sebenarnya bahasa itu masih berkembang lah kalau di Indonesia ini. Dulu yang Nih. namanya ngencang total itu sebenarnya bahasanya bagus daripada bahasa-bahasa yang sekarang. Nah ini ada pertanyaan lagi yang kedua, apakah korun itu kata dari korupsi? Korun bahasa Arab korupsi gitu tuh, mungkin ya tuh bos? Kayaknya itu lebih ke cocokologi ya. Oh, ilmu cocokologi gitu. Ah, Korun, korun. korupsi. Setahu saya korun itu dipakainya ke dalam bahasa ini harta karun. Tahu? Oh, harta karun. Jadi, Oh iya, kemana-mana nemu harta karun gitu ya. iya, jadi kok karun itu, si korun itu kalau dalam bahasa Arabnya dia itu meninggal kebanyakan bawa duit. Dia hartanya dikumpulin sama dia semua dipupuk. Nah itu kekubur dia sama hartanya dia sendiri. Karena di dalam tanah terkubur. Nah jadi pas kita nyari harta tersembunyi dalam tanah, kita nyebutnya harta karun. Adalah korun, si korun itu kaya itu ya. Iya. Jadi itu sampai ke bawah-bawah ke dalam diksi bahasa Indonesia. Udah, karena waktunya terbatas juga Ustadz. Ah, Mungkin jangan lupa teman-teman juga saksikan terus konten dakwah yang sederhana begini, tapi insya Allah bermanfaat Ustadz ya. amin amin. Bermanfaat dan anak-anak muda, ayo kita tonton ini, kita buka pikiran kita sama-sama. Kita ngaji rasa lah ya. Nah ya, iya ngaji rasa gitu. Logika juga, fine, santai gitu. Gitu aja. Gimana Pak Ustadz? Udah, saya mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah bunyi. Ya gitu. Bunyi lagi. Bluetooth ya. Saya maju. Coba mati. Udah mati sendiri. Depan lu berarti. Masya Allah kasar.